Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di kesempatan hari ini, hari Senin 29 Mei 2023, di penghujung pekan di bulan Mei ini. Kita dihadapkan pada kondisi emas yang secara berangsur-angsur terkoreksi atau sedikit bergerak turun. Apakah hari ini akan berpotensi lanjut turun atau sebaliknya akan memantul kembali ke atas? Kita lihat dari sisi historinya ya, dari sisi struktur yang membentuk sebelumnya. Dari rangkaian ini nanti setidaknya kita bisa menyimpulkan sementara ya, kira-kira kita bisa menempatkan yang terdekat untuk entry point kita di mana. Dari sisi kecenderungan berangsur-angsur kembali menurun ya, tetapi tidak terlalu jauh, masih berada di wilayah koreksi secara tren umum. Kalau kita lihat tren besar masih bergerak berada di wilayah koreksi, sehingga masih jauh ya dari tren berbalik ini, masih koreksi dari kecenderungan sebelumnya naik. Bahkan kalau kita uji dengan menggunakan retracement masih terlalu jauh ya, berpotensi turun bahkan hingga di 19003. Ini potensinya, tapi nanti dilihat dari karakter yang terbentuk terakhir seperti apa. Kita amati di sisi sebelah kiri ada banyak penolakan di sana ya. Kalau kita lihat dari mulai ini turun kemudian naik, kemudian turun lagi, kemudian naik lagi, kemudian turun lagi, kemudian naik lagi. Jadi kalau kita amati dari sisi kecenderungan yang terdekat dari runningnya, ini masih akan bergerak turun. Kemudian kita juga harus mewaspadai wilayah penting yang ada di bawah, ada level yang cukup kuat di sana. Ini harus kita juga perhatikan ya. Ada kecenderungan turun, tetapi kita akan uji nanti di wilayah levelnya, sehingga mudah saja kita menempatkan untuk posisi utama kita arahkan menuju ke bawah sesuai dengan track yang terdekat. Kemudian kita bisa menempatkan di sana untuk kita targetkan sampai di mana kira-kira targetnya. Kita akan targetkan untuk yang pertama itu di 198 terlalu jauh ya. Terlalu jauh, kita ambil yang agak dekat saja. Jangan terlalu jauh dengan target yang ada. Oke, kita langsung dekatkan di sini biar lebih terlihat ya. Karena ini time frame-nya agak besar, agak tinggi, kita bisa lihat di time frame yang lebih rendah. Kita bisa lihat nanti triggernya di M15 atau di M5 ya. Yang jelas kita sudah membuat satu rute utamanya, baru kita menempatkan titik entry kita. Kita tempatkan dulu untuk selnya di bawah levelnya. Kita tempatkan di sini untuk selnya 1935. Kemudian kita akan targetkan di kisaran 1928.
Kita perkecil, tidak ketemu, kita naikkan di sana untuk melihat di sisi sebelah kiri, biar setidaknya ada yang bisa kita amati dari pergerakan sebelah kiri ya. Jenuh kita tempatkan di 1910 ya. Kemudian di sisi atas kita lihat dari sisi atas untuk buy-nya kita menempatkan di 19. Oke, kita tempatkan yang agak dekat saja. Oke, yang di atas kita menempatkan posisi buy di 1944.08. Kemudian kita targetkan yang terdekat, kita ambil di 1949 ya. Kita tempatkan untuk target yang terdekat 1948. Target yang terdekat untuk naiknya di 1948. Kemudian berikutnya kita tempatkan untuk target selanjutnya, kita bisa menempatkan di 1954 atau sekitar 600 ya, sekitar 600 dari target yang pertama. Ini kita targetkan berikutnya di 1954.9 sekian. Kemudian area jenuh atau bahkan koreksi nanti kita tempatkan di 1963 ya. Kita ambil yang banyak disentuh, ini untuk area jenuh. Di 1963 kita tandai sebagai bentuk untuk kehati-hatian ketika pasar nanti sudah mendekati harga ini ya, 1963 ya. Yang di bawah tadi kita tempatkan untuk targetnya, yang pertama di 1929. Target 1 kita tempatkan di 1935. 29. Kemudian berikutnya yang kedua kita targetkan di 1922. 1922. Oke, kalau kita ukur kira-kira sekitar 400 mungkin, 600. Sudah lebih dari cukup tentunya untuk satu kali transaksi atau bahkan cukup untuk satu hari, target harian. Area jenuh kita tempatkan di 1910. Hati-hati di area ini, kalau kita sudah melihat ada titik kelemahan atau power yang berkurang atau tanda-tanda reversal, setidaknya kita harus lebih hati-hati, jangan sampai mengambil posisi sell harga sudah terlalu rendah, karena akan sangat berpengaruh nanti terhadap kondisi pergerakan berikutnya ya. Kondisi ketika harga sudah jenuh, sudah terlalu rendah, itu realistisnya tentu kita mengambil posisi buy. Nah, momentum yang tepat, trigger yang tepat nanti baru kita amati di area di sini, di area jenuhnya. Jangan melawan arah pasar yang besar ketika tidak ada tanda-tanda market itu berbalik. Terus apa yang kita lakukan? Monitor, mengamati atau wait and see. Kalau ternyata sampai malam juga tidak ada petunjuk, ya sudah, kita lanjut hari esoknya. Jadi jangan berpikir satu hari melihat cat itu harus ada peluang, harus entry. Biasakan kita mengikuti aturan main yang sudah kita buat, sistem trading yang kita buat. Ketika tidak ada petunjuk di sana, ketika pola yang terbentuk di pasar tidak memenuhi syarat aturan main kita, maka lebih baik kita
hindari dulu. Kita tunggu sampai betul-betul ada yang memenuhi syarat itu. Dan itu adalah bagian yang harus kita uji, kita latih sebagai bagian dari sistem trading kita. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat hari ini. Mudah-mudahan kita juga nanti diberikan peluang yang terbaik, maksimum dalam profit kita. Akhirnya sampai ketemu di lain waktu di update berikutnya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.